Hari ini kita akan mencoba mengerjakan latihan 1.3 ya dari buku Kurtilas kelas 9 ya. Ini di halaman 30. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 31, nanti kita akan bahas sampai nomor 7. Oke, kita mulai aja dari nomor 1. Sederhanakan perpangkatan berikut ini. Nah, seperti pada perkalian, berarti ini kita lihat dulu apakah bilangan pokoknya sama. Dan di sini ternyata bilangan pokoknya sama ya. Berarti nanti hasilnya langsung kita tulis aja minus 4 pangkat. Nah, kalau pembagian, pangkatnya ini kita kurangi ya. 5 dikurangin 2, berarti 4 pangkat, minus 4 pangkat 3. Begitu. Nah, ini nggak usah kita cari, karena ini kan dimintanya hanya menyederhanakan gitu. Kemudian yang B, ini bilangan pokoknya juga sudah sama, bilangan basisnya. Berarti nanti hasilnya minus 4 pangkat 4, begitu ya. 6 dikurangi 2. Kalau pembagian, pangkatnya kita kurang. Kemudian lagi di nomor 3, kita lihat lagi. Oke, bilangan basisnya sama lagi, 0,3. Berarti nanti hasilnya 0,3 pangkat 4. Begitu, mudah ya. Lagi yang D. Nah, ini bilangan pokoknya juga sama, ini 2/5. Jadi nanti hasilnya 2/5, jangan lupa dikurung ya adik-adik. Nah, karena ini juga bilangan basisnya ada kurungnya kan. Dipangkatkan 9 dikurangi 5 ini. Jadi pangkat 4 lagi. Kemudian ke yang E. Kita lihat. Oh, ini bilangan basisnya sama lagi, begitu ya. Nah, tapi karena ini di atas ada perkalian ini, ya. Jadi yang perkalian ini kita sebaiknya kita hitung dulu aja. Nanti yang atas ini jadi 3 pangkat berapa? 7 ditambah ya, kalau dikali ini pangkatnya ditambah 7 pangkat 9, begitu. Dibagi 3 pangkat 3. Berarti hasilnya 3 pangkat 9 dikurang 3. 3 pangkat 6. Gitu, ini untuk yang E. Oke, kita ke selanjutnya, ke yang F ya. Oke, yang F kita lihat lagi di sini 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Nah, ini ada perkalian di bawah. Yang perkalian ini kita kerjakan, kita sederhanakan dulu. Jadi 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat, kalau perkalian pangkatnya dijumlah, jangan lupa ya. 5 pangkat 5. Berarti 5 pangkat, ini kita kurangi, 5 pangkat 0, pandai. Jadi berapa hasilnya? 1. Ingat ya, semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kita lanjut lagi ke yang G. 2 pangkat 7 dikali 6 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 7. Nah, ini hati-hati adik-adik. Di sini ada angka 6, 2, dan 4. Bilangan basisnya beda-beda. Nah, sekarang kita harus samakan dulu. Oke, kita ubah dulu 2 pangkat 7, kita samakan dulu dikali 6-nya ini kita buat jadi 2 ya. Kita jadikan 2 kali 3. Nah, gitu. Karena 6 itu kan 2 kali 3 tuh. Kita pangkatkan 7, kemudian dibagi 4, itu bisa kita tulis berapa adik-adik? 2 pangkat 2, ya betul kan? Kemudian dipangkatkan 7. Jangan lupa kalau kalian ganti sebuah angka, kayak 4 ini tadi, kalian harus tulis di dalam kurung, biar nanti mudah. Biar kalian nggak bingung. Oke, sekarang bagaimana kita sederhanakan yang ini dulu, karena ini ada di dalam kurung. Kita buka dulu kurungnya, jadi 2 pangkat 7 dikali. Nah, 2 pangkat 7, ya kalau ada di dalam kurung, berarti nanti pangkatnya masuk ke kurungnya ya. Jadi 3 pangkat, maaf, sebentar, 3 pangkat 7, kemudian dibagi 2 pangkat, nah ini pangkat dipangkatkan lagi, dikali ya, jadi 14, gitu kan. Oke, jadi kita hitung hasilnya berapa. Yang atas ini kita sederhanakan dulu, jadi 2 pangkat 14, ya, ini kan perkalian, berarti pangkatnya ditambah, dikali 3 pangkat 7, dibagi 2 pangkat 14. Nah, adik-adik, karena ini 14 dan ini juga pangkatnya 14, kita coret aja, jadi nanti hasilnya 3 pangkat 7. Sudah, cuman begitu untuk yang G. Oke, kita lanjutkan lagi ke yang H. 6 pangkat 7 dikali 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7. Sama seperti tadi, 6-nya ini kita harus sederhanakan dulu ya. Jadi kita jadikan
2 kali 3 pangkat 7, kemudian dikali 3 pangkat 3, dibagi 2 pangkat 7, begitu ya. Jadi, di sini nanti, oke, kita kerjakan di bawah ya adik-adik, biar tempatnya cukup ini. Jadi nanti 2 pangkat 7, nggak usah pakai kurung, karena ini kurungnya kita buka ya. Dikali 3 pangkat 7, dikali 3 pangkat 3, dibagi 2 pangkat 7, begitu ya. Nah, ini ada 2 pangkat 7 sama ini, kita coret aja. Nah, jadi kita tinggal hitung 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 3. Kalau perkalian, pangkatnya dijumlahkan, jadi hasilnya 3 pangkat 10. Oke, jadi yang H hasilnya 3 pangkat 10. Oke, kita lanjutkan lagi ke yang I. Yang I 10 pangkat 6 dikali 4 pangkat 2, gitu ya, dibagi 25 pangkat 3 dikali 8 pangkat 3. Hasilnya berapa? Oke, kita coba kerjakan di bawah aja. Jadi 10 pangkat 6, ini kita harus ubah dulu. Adik-adik jangan lupa ya, kalau kalian mau mengubah sebuah angka, itu usahakan mengubahnya dengan angka-angka prima. 2, 3, 5, 7, dan seterusnya, begitu ya. Jadi 10 pangkat 6 ini kita ubah menjadi 2 kali 5 aja, dipangkatkan 6, kemudian dikali 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2, pangkat 2 lagi, dibagi 5 pangkat 2, pangkat 3, begitu ya, dikali 2 pangkat 3, pangkatkan 3 lagi, gitu ya. Kalau kalian ada yang bingung atau lupa, kalian bisa cari bilangan berpangkat itu menggunakan akar begini. Jadi kalau 8 itu 2 kali 4, 2 kali 2, jadi 8 itu bisa ditulis 2 pangkat 3, begitu kan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini kurungnya kita buka dulu, kita masukkan pangkatnya, 2 pangkat 6, dikali 5 pangkat 6, dikali lagi 2 pangkat 4, karena ini pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kalikan, dibagi 5 pangkat 6, pinter, ini kita kalikan juga, dikali 2 pangkat, hati-hati, 9. Ini pangkat-pangkatkan lagi ya, kita kalikan pangkatnya. Nah, kalau sudah bagaimana? Nah, ini kita sederhanakan dulu. Ini di atas, ini ada 2 pangkat 6 dan 2 pangkat 4. Ini kita sederhanakan dulu, jadikan 1 aja, berarti 2 pangkat 10. Pangkatnya kita tambah ya, karena ini perkalian. Dikali 5 pangkat 6, dibagi 5 pangkat 6, dikali 2 pangkat 9. Gitu kan? Nah, ini 5 pangkat 6 kita coret aja. Jadi hasilnya nanti ini sama-sama bilangan basis 2, 2 pangkat. Nah, ini karena ini pembagian kita kurangi 10 kurangi 9, 2 pangkat 1. Atau 2, gitu ya. Lebih sederhananya hasilnya ini berapa? 2. Itu untuk yang I. Kemudian kita lanjut lagi ke yang J. 21 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 2, begitu ya. Dibagi lagi 7 per 2 pangkat 2. Nah, ini cara bagaimana? Oke, kita akan kerjakan sebentar. Oke, ini kita cari dulu. Sama seperti tadi, ini kita sederhanakan dulu angkanya. Jadi 3 dikali 7 pangkat 5. Iya, betul ya. Dibagi 9 itu 3 pangkat 2 kan, dipangkatkan lagi 2, dibagi, nah adik-adik kita lihat di sini, ini ada di dalam kurung kan, berarti 2-nya, pangkatnya ini kita masukkan ke masing-masing angka yang ada di sini, untuk kita buka kurungnya ya. Jadi ini kurungnya kita buka aja, jadi nanti dibagi 7 pangkat 2 per 2 pangkat 2, begitu. Nah, ini kurungnya kita buka lagi dulu, jadinya berapa? 3 pangkat 5, dikali 7 pangkat 5, dibagi 3 pangkat, ini pangkat dipangkatkan lagi, 3 pangkat 4, ya betul, dibagi 7 pangkat 2, dibagi 2 pangkat 2, begitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, adik-adik, di sini kita bisa sederhanakan dulu yang bilangan basisnya sama. Seperti ini. Ini kan 3 nih. Nah, 3 ini kan pembagian. Berarti ini kita bisa sederhanakan jadi 3 pangkat 1 ya. 5 dikurangi 4 kan 1 kan. Dikali, 7 pangkat 5 dulu. Kemudian dibagi 7 pangkat 2, dibagi lagi 2 pangkat 2. Nah,
Adik-adik, karena ini pembagian pecahan, berarti kita bisa bentuk begini. 3 pangkat 1 kali 7 pangkat 5 dikali aja ya, kan kalau pembagian pecahan kita bisa balik ini. 2 pangkat 2 dibagi 7 pangkat 2, begitu. Nah, kita sederhanakan lagi, karena ini ada 7 pangkat 5, di sini 7 pangkat 2, dan ini pembagian. Jadi nanti hasilnya 3 pangkat 1 itu 3 ya, 3 dikali 7 pangkat 5 dikurangi 2, 3 dikali 2 pangkat 2, gitu. Jadi nanti hasilnya 2 pangkat 2 kita tulis aja, dikali 3 dikali 7 pangkat 3. Bisa begini, atau kalian bisa sederhanakan lagi. Ini kan 4, berarti 4 kali 3, 12. 12 dikali 7 pangkat 3 juga boleh. Kayak begitu. Ini untuk jawaban yang di soal nomor 1. Kita lanjut lagi ya ke nomor 2. Oke, di sini kita lihat sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. Ini kurang lebih hampir sama dengan yang tadi. Kita lihat dulu bilangan basisnya, ini ternyata sudah sama. Berarti nanti karena ini pembagian nih, oh ini minus Y ya. Berarti ini pangkatnya kita kurangi aja, pangkat 3. 5 kurangi 2. Mudah ya. Lanjut ke yang B, pembagian lagi. Bilangan basisnya sama, berarti nanti hasilnya 1 per T pangkat 7 dikurangi 3, 4. Betul. Lanjut lagi ke yang C. Di sini bilangan basisnya yang sama itu M ya. Yang M ini. Oke, jadi hasilnya nanti 3M pangkat 4, betul. Karena ini M-nya pembagian, makanya kita kurangi aja pangkatnya. Lanjut ke nomor D. Nah, kita lihat di sini ada bilangan basisnya yang sama itu Y, dan di sini juga ada angka ya, 42 dan 12. Ini kita bisa sederhanakan dulu. Kita bagi 6 aja, berapa? 7 ya. Berarti 7 per bagi 6, 2 ya. 7 per 2 kali Y pangkat 8 dikurangi 5, 3. Lagi ke yang E. Nah, kita lihat yang E. Di sini ada perkalian. Ini perkalian kalau ke samping. Kalau kalian bacanya ke bawah berarti dibagi. Jadi nanti terserah kalian mau kali dulu boleh, dibagi dulu boleh. Di sini saya buatnya, saya kalikan dulu aja ya. Jadi nanti yang atas ini 1 per T pangkat, karena dikali, makanya ini pangkatnya kita jumlah per pangkat 10 gitu ya, dibagi 1 per T pangkat, yang ini juga kita jumlah pangkat 5 begitu. Jadi hasilnya, nah ini tinggal pembagian aja kan, berarti hasilnya 1 per T pangkat 5, pandai. Lanjut ke yang F. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada bilangan basis sama W. Ini W, ini juga W. Tapi di sini juga ada angka 3 dan 5. Jadi angkanya ini kita jadikan 1 dulu, 3 kali 5, 15, begitu. Nah, kemudian W-nya kita mulai hitung nih. Ini kita hitung sama bawahnya dulu aja ini. Pangkatnya berarti W pangkat 2, 4 kurangi 2 ya, dikali W pangkat 3, begitu. Jadi nanti hasilnya 15 W pangkat, hati-hati, ini perkalian, jadi pangkatnya ditambah. 15 W pangkat 5, begitu. Lanjut ke nomor 3. Kita diminta menyederhanakan lagi. Nah, pembahasannya saya tulis di bawah. Ini ada perkalian. Ya, pangkatnya kita jadikan 1 dulu, berarti kita tambahkan. Berarti 0,2 pangkat 6, gitu ya. Dibagi 0,2 pangkat 5. Nah, ini tinggal kita sederhanakan, pangkatnya kita kurangi. Berarti hasilnya 0,2 pangkat 1. Gitu ya. Atau ya 0,2 begitu. 0,2 sih hasilnya. 0,2 pangkat 1. Lanjut ke yang B. Yang B juga sama. Di bawah ini kita yang harus sederhanakan dulu. Karena ini ada perkalian di bawah ya. Jadi min 5 pangkat 5 dibagi. Yang bawah ini berarti minus 5. Ini kita kurung dulu. Pangkat. Karena ini perkalian, pangkatnya kita jumlah 4. Berarti hasilnya minus 5 pangkat 1, atau ya hasilnya minus 5, begitu. Oke, lanjut lagi ke nomor yang C. Ke nomor C, 12 ditambah 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 6. Nah, ini yang bisa kita sederhanakan 4-nya ini ya, karena bilangan basisnya sama. Berarti nanti hasilnya 12 ditambah 4 pangkat 1, gitu. 4 pangkat 1 berapa? 4 kan? Jadi ini sama aja 12 ditambah 4. Jadi hasilnya 16.
Itu untuk yang C. Lanjut lagi ke yang D. Nah, kita lihat dulu. Ini bilangan basisnya ada 5, ada 5. Tapi di sini ada 15. Ya nggak apa-apa, kita coba dulu. Berarti ini yang 5 dengan 5 ini kita sederhanakan dulu. Berarti 3 kali 5 pangkat. Ya, ini atas bawah artinya pembagian. 3 pangkat 1, ya 4 kurangi 3 kan 1. Dikurangi 15, gitu. Nah, yang ini kan dengan gampangnya kita bisa hitung ini. 5 pangkat 1 itu kan 5 kan? Berarti 3 kali 5, 15. 15 dikurang 15, berapa? 0. Ya, itu untuk yang D. Lagi, kita ke yang E. 4 pangkat 5 per 4 pangkat 4. Nah, ini kita sederhanakan aja dulu. Jadi 4 pangkat 1, begitu ya. Dikurangi. Nah, ini ternyata kita juga bisa sederhanakan. 2 pangkat 1. Ya, pangkatnya kita kurangi karena ini pembagian ya. Dikali 6. Nah, di sini kita harus hati-hati ngitungnya. Karena ini bisa dengan mudah kita cari, kita buat aja berarti 4 dikurangi 2 kali 6. Tentu saja perkalian harus kita dahulukan. Berarti 4 dikurangi 12. Hasilnya berapa? Minus 8. Gitu. Untuk yang nomor 3E ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4. Di sini tuliskan kembali perpangkatan berikut dalam 3 bentuk pembagian perpangkatan yang berbeda. Mudah ya adik-adik, kalau ini jadinya 2 pangkat 5, kita harus bentuk dalam pembagian perpangkatan. Berarti ini kita bisa tuliskan misalnya 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 5, ya kan? Kan ini pangkatnya kita kurangi, 10 kurangi 5, 5. Atau bisa kita tulis 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 3, berarti 8 dikurangi 3, 5 juga. Lagi, 2 pangkat 6 bisa. Dibagi 2 pangkat 1. Boleh. Kalian bisa tulis banyak macam ini nanti. Oke, lanjut lagi. P pangkat 3 sama seperti tadi. Ini bisa ditulis P pangkat 3 dibagi P pangkat 0. Boleh kan? 3 dikurangi 0, 3. Bisa P pangkat 5. Berarti dibagi P pangkat 2. Bisa lagi P pangkat 10. Berarti dibagi P pangkat 7. Ya, ini ada banyak jawaban. Lanjut lagi ke nomor 5, dapatkan nilai N dari pembagian pada perpangkatan di bawah ini. Nah, di nomor yang A tentu saja ini kita sederhanakan dulu ya, karena ini perkalian. S-nya jadi nanti pangkat 11, ya 9 ditambah 2, dibagi S pangkat ini 4 dan 3 ini berarti 7, sama dengan S pangkat N, gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, karena ini pembagian, berarti ini pangkatnya kita kurangi. Jadi S pangkat 4 sama dengan S pangkat N. Udah ketemu ini adik-adik karena bilangan basisnya udah sama-sama S. Berarti N-nya berapa? 4. Gitu. Ya, mudah ya. Lagi ke yang B. Di yang B, di sini ada 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Nah, ini kita sederhanakan aja dulu. Jadi 3 pangkat 4. Sama dengan N dikali, nah ini 9-nya kita jadikan basis 3 juga, 3 pangkat 2 begitu ya. Nah N-nya berapa? Nah ini kita tinggal pindahin aja, karena ini perkalian, ini kita pindah ke sana jadi dibagi. Jadi nanti N-nya 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Jadi hasilnya 3 pangkat 2. Jadi N-nya 3 pangkat 2, atau kita bisa tulis ini N-nya berapa? 9, boleh nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi ke nomor 6 ya. Diberikan persamaan 5 pangkat M per 5 pangkat N sama dengan 5 pangkat 4. Tentukan dua bilangan M dan N yang bernilai 1 sampai 9, 1 sampai 9 ya, sehingga dapat memenuhi persamaan di atas. Nah, ini kita lihat dulu adik-adik. Ini kan bilangan pokoknya sudah sama nih 5 semua. Oke, saya kerjakan di bawah. Jadi, sama aja ini karena ini pembagian, nanti berarti M dikurangi N, gitu kan. Kalau pembagian pangkatnya ini kan harus kita kurangi. M dikurangi N sama dengan 4. Kita bisa lihat pangkatnya aja, karena ini bilangan basisnya kan sudah sama. Oke, jadi M dikurangi N sama dengan 4. Jadi kemungkinan pertama, berapa dikurangi berapa yang hasilnya 4? Bisa jadi M-nya 5. Kalau M-nya 5 berarti N-nya 1. 5 dikurangi 1 kan 4. Bisa jadi jawaban kedua, M-nya bisa berapa lagi? Antara 1 sampai 9 ya. Bisa 6. Kalau M-nya 6 berarti N-nya 2. Lagi yang ketiga, M-nya bisa berapa lagi?
7 berarti ya. Kalau M-nya 7 berarti N-nya 3. Lagi yang keempat. Kalau M-nya 8 berarti N-nya bisa berapa? 2. Yang kelima, masih ada lagi nih. M-nya 9, kan sampai 9. Berarti N-nya berarti bisa 5. Sama dengan 4 ya, 5 ya benar. Maaf, ini salah ini. Ini harusnya 8 itu 8 kalau 4 berarti dikurang 4 ya. 4 ini harusnya. Oke. Begitu. Nah, kemudian ke yang B, tentukan banyak penyelesaian dari persamaan tersebut. Banyaknya. Banyak penyelesaiannya ada berapa? Ada 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Jadi ada berapa? Banyak penyelesaiannya. 5. Jelaskan jawabanmu. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Sebentar, ini saya akan hapus dulu. Oke, nomor 7. Bilangan 2 pangkat 2015 ditambah 2 pangkat 2014 ditambah 2 pangkat 2013 dibagi 14 setara dengan 2 pangkat Y. Setara ya adik-adik. Jadi kita tulis lagi aja dulu. 2 pangkat 2015 ditambah 2 pangkat 2014 ditambah 2 pangkat 2013 dibagi 14 setara dengan atau sama dengan 2Y gitu. Nah, kalian kalau dapat soal begini, kita harus sederhanakan dahulu. Kalian selalu ambil pangkat yang paling kecil, 2 pangkat 2013. Untuk apa? Agar nanti 2 pangkat 2015 ini kita bisa jadikan bentuk 2 pangkat 2013 dikali 2 pangkat 2. Betul nggak? Kan kalau perkalian pangkatnya ini kan kita jumlah. 2013 ditambah 2 kan 2015 gitu ya. Lanjut lagi berarti ditambah 2 pangkat 2013 dikali 2 pangkat 1. Kan ini 2014. Ya kan? 1 kan? Kemudian ditambah lagi 2 pangkat 2013 dibagi 14. Sama dengan 2 pangkat Y. Lanjut lagi. Kita sekarang lihat. Di sini ada 2013, 2 pangkat 2013, 2 pangkat 2013. Berarti dengan menggunakan distribusi, ini 2 pangkat 2013-nya kita bisa letakkan di depan. Ya. Kemudian kita ambil per faktor yang ada di dalamnya. Di sini 2 pangkat 2 berarti 4, ditambah 2 pangkat 1 itu 2, ditambah 1. Jadi ini bukan 0 ya adik-adik. Ya, hati-hati di sini. Kenapa? Karena kan ini bentuknya nanti pasti perkalian. Kalau ini 0 ya, misal 0 di sini. Nanti kalau kalian buka kurungnya, itu nggak bisa jadi ke bentuk ini adik-adik. Oh, ini kan 2 pangkat 2013 kali 4, betul. Kemudian ini kali 2, betul. Kalau ini kali ini kan nanti berarti 0, ya kan? Jadi di sini itu sebenarnya ada perkalian 1 yang tidak kelihatan gitu. Oke, kita lanjut ya. Berarti ini tadi 1 harusnya. Nah, ini tadi 1, kemudian dibagi 14 sama dengan 2 pangkat Y. Oke, kita sekarang hitung lagi. 2 pangkat 2013 dikali 4 ditambah 2, 6. 6 tambah 1, 7 kan? 7 dibagi 14. Oke, sama dengan 2 pangkat Y. Nah, ini kita sederhanakan lagi adik-adik. Kalau ini kita coretkan bisa nih. Ini berarti 2 kan? Jadi 2 pangkat 2013 dibagi 2. Sama dengan 2 pangkat Y. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi. 2 itu kan 2 pangkat 1. Berarti karena ini pembagian, ya berarti 2 pangkat 2012. Sama dengan 2 pangkat Y. Jadi di sini sudah ketemu. Y-nya berapa? 2012. Jadi kita jawab pertanyaannya, tentukan nilai Y. Y-nya berapa? Y-nya 2012. Begitu 7 soal di latihan 1.3. Oke.